Selesai sudah pelarian Santoso. Pentolan Mujahidin Indonesia Timur yang jadi momok kelompok teroris di hutan Poso itu ditembak tim operasi Tinombala. Seorang anak buah Santoso tewas, istrinya ditangkap. Tapi masih ada belasan anak buah Santoso yang tersisa di hutan. Pemirsa, inilah ekspos akhir teror Santoso. Bersama saya, Rika Ambro. Teroris paling dicari, Santoso alias Abu Wardah, tewas dalam baku tembak pada 18 Juli lalu. Pentolan Majelis Mujahidin Indonesia Timur ini disergap tim operasi Tinombala di Tambrana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Santoso tumbang bersama Mokhtar, salah seorang anak buahnya. Tim Alfa 29 melihat beberapa orang mencurigakan di hutan. Kontak tembak pun terjadi. Pasca kontak tembak, tim Alfa menemukan jenazah Santoso dan Mokhtar. Istri Santoso, Jumiatun alias Umi Delima, lolos bersama Basri dan istrinya, serta Hilal alias Handika. Bahwa ternyata dalam waktu kontak tembak Santoso tertembak, Santoso sempat lari dan terjatuh di depannya Delima. Setelah itu berbicara sedikit sama Delima, lalu diambil senjatanya, dia lari. Jumiatun atau Delima ini melarikan diri dari kejaran petugas. Dia terus berlari dengan jarak cukup jauh. Dia masih mendengarkan teman-teman yang lain. Ketika itu ada Basri sama istrinya. Dia masih mendengar suara itu di beberapa hari pelarian itu, tapi dia tidak pernah bergabung sama yang lainnya. Lari berlangsung sampai dengan 3-4 hari dia sendiri. Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio, terjun ke Poso untuk memastikan jenazah Santoso. Yang bersangkutan tertembak pahanya, itu masih ada bekasnya. Itu adalah tanda sekunder. Di samping itu ada tanda tai lalat. Dan dari keluarganya maupun saksi-saksi lain, orang tua yang mengenali, memastikan yang bersangkutan adalah Santoso. 100% Santoso? 100% Santoso, primer dan sekunder. Tes DNA itu biasanya diperlukan ketika jenazahnya sudah rusak itu ya. Itu tes DNA. Tapi ketika tanda primer sesidik jari itu sudah identik, maka kita sudah bisa memastikan 100%. Tapi untuk lebih meyakinkan, tes DNA tetap kita lakukan dengan mengambil sampel dua anaknya dan istrinya yang pertama. Kemudian yang kedua, yang satunya lagi adalah diduga saudara Muhtar dari tanda-tanda sekunder. Di antaranya giginya yang patah, ya. Kemudian nanti akan kita dari informasi yang kita terima, tapi nanti akan kita lakukan tes DNA juga untuk mendapatkan kepastian dari tanda primernya. Kalau tes DNA nanti keluarganya sudah dihubungi di Palu, di Marlboro ya, Marlboro. Kalau nanti tes DNA-nya positif, berarti yang bersangkutan positif juga Muhtar. Beberapa hari berselang, istri kedua Santoso, Jumiatun alias Umi Delima, ditangkap. Jumiatun kemudian dibawa tim Satgas Tinombala ke Palu. Kita mengucapkan penghargaan kepada polisi dan tentara yang telah melakukan operasi besar-besaran selama berbulan-bulan untuk itu. Karena itu memberikan penghargaan atas upaya itu. Dan kalau upaya berhasil berarti kita bisa menyelesaikan masalah Poso untuk kesekian kalinya.
Terkepungnya Santoso dan kawanannya di Gunung Biru oleh Satgas Tinombala membuat Santoso membagi dua kelompok. Tujuannya untuk memecah konsentrasi aparat keamanan. Santoso bersama 5 orang mengungsi ke Tambrana, sementara 14 anak buah Santoso yang lain bertahan di Gunung Biru, dipimpin Ali Kalora. Berdasarkan daftar pencarian orang, paling tidak tersisa sekitar antara 19 sampai 20-an ya. Itu yang masih terus dilakukan langkah-langkah pengejaran oleh organisasi Satgas. Jadi kita masih fokus untuk menuntaskan agar mereka-mereka yang masih melarikan diri seperti Basri, Ali Kalora, di sana adalah tokoh-tokoh utama dari grup ini, itu bisa kita eliminir. Maksudnya kita bisa tangkap ya, karena jangan sampai semakin membahayakan atau berdampak buruk kepada masyarakat, termasuk kepada para petugas. Pengejaran kelompok Santoso tergolong sulit. Santoso sudah masuk daftar pencarian orang atau DPO sejak beberapa tahun lalu. Polisi menggelar operasi Camar Maleo 1 hingga 4 sejak Januari 2015 hingga Januari 2016. Namun sosok Santoso tetap misterius. Kondisi sangat berat, kondisi bergunung, jurang, hutan yang tentunya ini memerlukan daya tahan fisik ya, kemudian kecermatan, dan kemudian juga kehati-hatian karena tentu mereka bisa bersembunyi di semua tempat di sana. Oleh karena itu dalam upaya pencarian ini ya memang harus didasari kepada kemampuan fisik yang prima. Memang mereka di sana berpindah-pindah. Beberapa kali penyergapan kan umumnya ada yang lolos. Jadi setiap penyergapan itu pasti daerah-daerah yang awalnya ya ditempati tidak akan ditempati lagi. Jadi makanya dia berpindah dari satu desa ke desa lain, di mana tentu dilihat mana yang menurut mereka paling aman. Tapi bagi kita yang penting bagaimana wilayah yang demikian luas ini bisa terpetakan dengan baik oleh petugas dan satu persatu bisa dilakukan penyisiran ya terhadap daerah-daerah persembunyian mereka. Itu yang dilakukan oleh tim Satgas. Selama beraksi di hutan Poso, Santoso beberapa kali mengirim video yang diupload ke YouTube. Diketahui IP address pengirim video itu berasal dari Jakarta. Salah satu videonya, Santoso menantang Densus 88 bertempur di Gunung Biru Poso. Dalam video lainnya, Santoso mengancam Istana Negara. Ada juga deklarasi Santoso bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS di bawah Abu Bakar al-Baghdadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sosok Santoso ini seperti apa ya Pak? Dari tukang sayur, dari tukang pecah belah menjadi penyebar ajaran ISIS atau ada kajian lain? Ya ini kan dengan adanya ISIS seperti gayung bersambut. Ya, mereka sebelumnya sudah bekerja dilandaskan kepada semangat ideologi untuk membentuk daulah Islamiyah. Semangatnya kan seperti itu, membangun kekuatan, ikut dalam pelatihan. Ya memang kan dulu terjebak kepada konflik ya. Tamatkah teroris di Poso pasca tewasnya Santoso atau anak buahnya yang gentayangan di hutan Poso akan menjadi momok baru kelompok teroris?